Apakah kamu pernah merasa ragu tentang kebenaran sesuatu? Dalam video ini, kita akan membahas cara-cara sederhana untuk meyakini kebenaran dari perspektif spiritual. Yuk, simak video ini hingga selesai. Halo sahabat pencari makna, selamat datang di channel kami. Hari ini kita akan membahas bagaimana kita bisa meyakini kebenaran dari perspektif spiritual. Ini adalah topik yang sangat penting karena kebenaran spiritual bisa membawa kedamaian dan kebijaksanaan dalam hidup kita. Kita hidup di dunia yang penuh dengan informasi dan opini yang beragam. Kadang kita merasa kebingungan dalam mencari mana yang benar. Dalam pencarian ini, perspektif spiritual bisa menjadi panduan yang penting. Ia sering kali hadir dalam bentuk keyakinan, perasaan, dan intuisi. Bagaimana kita bisa meyakini kebenaran ini? Mari kita bahas lebih dalam. Berikut beberapa langkah yang bisa Anda lakukan untuk meyakini kebenaran sesuatu. 1. Dengarkan intuisi Anda dan perasaan. Langkah pertama adalah mendengarkan intuisi dan perasaan dalam diri kita. Intuisi seringkali memberikan petunjuk yang kuat tentang kebenaran sesuatu. Jika sesuatu terasa benar dan membawa kedamaian, itu bisa menjadi tanda bahwa hal tersebut benar secara spiritual. Cobalah untuk lebih peka terhadap perasaan dan intuisi Anda. Intuisi dan perasaan adalah panduan batin yang membantu kita dalam memahami kebenaran dan membuat keputusan. Intuisi sering muncul sebagai firasat atau perasaan mendalam yang tidak selalu dapat dijelaskan secara logis. Ini bisa datang tiba-tiba, memberikan kesan yang kuat tentang apa yang benar atau salah dalam suatu situasi. Ketika kita mendengarkan intuisi kita seringkali merasakan kedamaian dan keyakinan. Perasaan ini bisa menjadi tanda bahwa kita berada di jalur yang benar secara spiritual. Intuisi dapat membantu kita mengenali jalan yang paling sesuai dengan nilai dan tujuan kita. Untuk mendengarkan intuisi, penting untuk memberikan waktu untuk refleksi dan mendengarkan diri sendiri tanpa gangguan. Meditasi atau berdiam diri bisa membantu memperkuat hubungan dengan intuisi. Semakin sering kita berlatih mendengarkan intuisi, semakin mudah kita mengenali dan mempercayainya. 2. Kesesuaian dengan nilai dan prinsip. Langkah kedua adalah memeriksa apakah sesuatu tersebut sesuai dengan nilai dan prinsip spiritual yang kita yakini. Misalnya, jika sesuatu sejalan dengan nilai-nilai seperti kasih, kejujuran, dan kedamaian, kemungkinan besar itu benar. Nilai-nilai ini adalah kompas moral yang bisa membantu kita menilai kebenaran. Untuk menentukan apakah sesuatu itu benar secara spiritual, penting untuk memeriksa kesesuaiannya dengan nilai dan prinsip yang kita yakini. Nilai-nilai spiritual ini bisa mencakup kasih, kejujuran, dan kedamaian. Jika suatu tindakan atau keputusan sejalan dengan nilai-nilai ini, kemungkinan besar itu benar dan baik. Misalnya, jika kita harus memutuskan apakah akan membantu seseorang yang membutuhkan, kita bisa mempertimbangkan apakah tindakan tersebut mencerminkan kasih. Jika kita merasa bahwa tindakan tersebut menunjukkan kasih dan kebaikan, maka itu sesuai dengan nilai spiritual kita. Prinsip kejujuran juga penting. Jika kita merasa bahwa sesuatu tindakan atau keputusan melibatkan kebohongan atau kecurangan, maka itu mungkin tidak benar secara spiritual. Kejujuran mencerminkan integritas dan ketulusan hati. Selain itu, perasaan kedamaian batin juga bisa menjadi indikator penting.
Jika suatu keputusan membuat kita merasa tenang dan damai, itu mungkin sejalan dengan prinsip-prinsip spiritual kita. Sebaliknya, jika suatu tindakan membuat kita merasa gelisah atau tidak nyaman, kita perlu memikirkannya kembali dengan selalu memeriksa kesesuaian tindakan dan keputusan kita dengan nilai dan prinsip spiritual yang kita yakini. Kita dapat menjalani hidup yang lebih selaras dengan tujuan dan keyakinan kita. 3. Konsultasi dengan orang bijak. Langkah ketiga adalah berkonsultasi dengan orang-orang yang dianggap bijak atau memiliki pemahaman spiritual yang mendalam. Mereka bisa memberikan perspektif yang lebih luas dan membantu kita dalam menilai kebenaran sesuatu. Jangan ragu untuk mencari nasihat dari mereka yang Anda percayai. Ketika kita menghadapi keputusan sulit atau situasi yang membingungkan, penting untuk mencari nasihat dari orang-orang yang dianggap bijak atau memiliki pemahaman spiritual yang mendalam. Orang-orang ini bisa memberikan pandangan yang lebih luas dan membantu kita menilai kebenaran sesuatu. Orang bijak sering memiliki pengalaman hidup yang lebih banyak dan pemahaman yang lebih dalam tentang nilai-nilai spiritual. Mereka bisa memberikan saran yang tidak hanya berdasarkan logika, tetapi juga kebijaksanaan batin. Misalnya, seorang mentor spiritual, guru, atau orang tua yang bijaksana mungkin telah menghadapi situasi serupa dan bisa berbagi pengalaman mereka. Mengkonsultasikan masalah kita dengan orang-orang bijak juga membantu kita melihat situasi dari perspektif yang berbeda. Terkadang kita bisa terlalu fokus pada detail kecil atau emosi kita sendiri, sehingga sulit untuk melihat gambaran besar. Orang bijak dapat membantu kita memandang masalah dengan lebih objektif dan menemukan solusi yang lebih baik. Selain itu, nasihat dari orang bijak seringkali mengandung pesan-pesan yang mendalam dan inspiratif yang dapat memperkaya pemahaman kita. Mereka bisa membantu kita menggali makna lebih dalam dari situasi yang kita hadapi dan menemukan pelajaran berharga di dalamnya. Dengan mendengarkan dan mempertimbangkan pendapat dari orang bijak, kita dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dan selaras dengan nilai-nilai spiritual kita. 4. Refleksi pengalaman pribadi. Langkah keempat adalah merefleksikan pengalaman pribadi kita. Jika sesuatu telah terbukti benar dan bermanfaat dalam pengalaman hidup kita, itu bisa menjadi indikator kebenaran. Pengalaman adalah guru yang berharga dalam perjalanan spiritual kita. Refleksi terhadap pengalaman pribadi dapat menjadi alat yang sangat berharga dalam menilai kebenaran sesuatu. Pengalaman hidup kita seringkali mengandung pelajaran dan wawasan yang dapat membantu kita membuat keputusan yang lebih baik. Ketika kita melihat kembali pengalaman-pengalaman masa lalu, kita bisa mengidentifikasi pola-pola dan hasil dari tindakan kita. Jika sesuatu telah terbukti benar dan bermanfaat dalam pengalaman kita sebelumnya, itu bisa menjadi indikator bahwa hal tersebut juga benar dan bermanfaat di masa kini dan masa depan. Jika kita pernah berhasil menyelesaikan konflik dengan pendekatan komunikasi yang jujur dan terbuka, kita mungkin akan merasa bahwa cara tersebut efektif dan benar. Pengalaman pribadi juga membantu kita memahami apa yang bekerja dan apa yang tidak dalam konteks nilai dan prinsip kita. 5. Meditasi dan doa. Langkah kelima adalah meluangkan waktu untuk meditasi atau doa. Dalam keheningan, seringkali muncul pencerahan atau jawaban yang membantu kita memahami kebenaran sesuatu.
Meditasi dan doa adalah cara untuk terhubung dengan diri kita yang lebih dalam dan dengan kekuatan yang lebih tinggi. Melakukan meditasi dan doa adalah cara yang efektif untuk menemukan pencerahan dan jawaban atas berbagai pertanyaan hidup. Ketika kita meluangkan waktu untuk merenung dalam keheningan, kita membuka diri untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam dan pemahaman tentang kebenaran sesuatu. Meditasi melibatkan duduk dalam keheningan, menenangkan pikiran, dan fokus pada pernapasan atau sebuah mantra. Dalam keadaan tenang ini, kita bisa lebih mudah mendengarkan suara hati dan intuisi kita. Tanpa gangguan dari luar, kita dapat mengeksplorasi pikiran dan perasaan kita dengan lebih jernih, yang seringkali membawa pencerahan tentang situasi yang kita hadapi. Doa adalah cara lain untuk mencari petunjuk dan pengertian. Saat berdoa, kita berbicara kepada kekuatan yang lebih tinggi, meminta bimbingan dan kebijaksanaan. Doa bisa memberikan ketenangan batin dan keyakinan bahwa kita tidak sendirian dalam menghadapi tantangan hidup. Dalam momen doa, kita mungkin mendapatkan jawaban atau dorongan yang membantu kita memahami kebenaran sesuatu. Baik meditasi maupun doa membantu kita untuk melepaskan kecemasan dan kebingungan, mengganti dengan kedamaian dan kejelasan. Dengan rutin meluangkan waktu untuk meditasi atau doa, kita dapat mengembangkan hubungan yang lebih kuat dengan diri kita sendiri dan sumber kebijaksanaan spiritual kita. Pada akhirnya, meditasi dan doa memungkinkan kita untuk melihat masalah dan keputusan dengan perspektif yang lebih luas dan tenang, membantu kita menemukan jalan yang paling sesuai dengan nilai dan prinsip spiritual kita. Jadi, itulah beberapa langkah sederhana untuk meyakini kebenaran dari perspektif spiritual. Pada akhirnya, meyakini kebenaran dan perspektif spiritual adalah tentang menemukan keseimbangan dan harmoni dalam hidup kita. Ini adalah perjalanan pribadi yang membutuhkan kesabaran, kepercayaan, dan keterbukaan hati. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton.